sahabat Kartu PTN, salam kenal nih. Aku Jessica, mahasiswa D3 Vokasi Universitas Brawijaya. Aku dari jurusan Administrasi Perkantoran 2020. Nah, di kesempatan kali ini aku mau bercerita, mau sharing-sharing pengalaman nih tentang bagaimana perkuliahan di D3 Vokasi Universitas Brawijaya. Dan aku juga mau yakinin buat teman-teman, khususnya teman-teman diploma, kita tuh nggak boleh insecure nih, atau kita nggak boleh minder jadi mahasiswa diploma. Nah, sebenarnya aku mau cerita sedikit nih tentang gimana sih ceritanya aku bisa terjun di vokasi, gimana ceritanya aku bisa masuk di D3, dan mungkin teman-teman juga memiliki pengalaman yang sama kayak aku. Contoh nih, ditanyain sama teman atau saudara kita, kenapa sih kok kamu ambil D3, nggak ambil S1 aja, tanggung loh, cuma selisih 1 tahun. Nah, jujur mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama kayak aku. Emang kenapa kalau aku masuk di D3? Apa salahnya D3? Apa jeleknya D3? Apakah kedepannya kalau lulusan D3 gak bisa dapat lapangan pekerjaan? Enggak kan? Nah, maka dari itu aku mau sedikit sharing nih pengalaman jadi suka duka mahasiswa D3. Oke teman-teman, kita lanjut nih. Aku bakal spill sedikit faktor yang bisa membuat aku jadi mahasiswa vokasi di Brawijaya. Yang pertama, dulu aku ketolak SBM. Mungkin teman-teman juga banyak yang merasakan hal yang sama denganku ya, ketolak di SBM. Dan yang kedua, dulu aku juga terlalu pede banget bisa dapet beasiswa. Jadi ceritanya itu kebalik sih, sebenarnya aku daftar beasiswa dulu baru ketolak SBM. Nah, jadi beasiswa ini itu dulu menawarkan kalau aku lulus SBM terus aku statusnya menjadi penerima beasiswa tersebut, aku bisa dapat beasiswanya. Nah, bahkan kalau aku lulus mandiri pun aku juga bisa dapat beasiswanya, tapi dengan catatan aku terdaftar menjadi salah satu penerima beasiswa. Nah, tapi sayangnya aku nggak dapat beasiswa itu, aku gagal. SBM juga gagal, combo banget kan, udah nggak keterima SBM, nggak keterima beasiswa, sedih banget kan. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Terus aku juga sempet ini nih daftar di Mandiri dan juga gagal. Ya ampun, sedih banget gak sih? Jadi aku sempet kayak merasa dulu ya, waktu udah gagal SBM, nggak keterima beasiswa, gagal masuk Mandiri, itu kayak yang galau banget. Kayak aduh, aku mau kemana, masa depanku gimana, kayak malu banget kan ditanya teman-teman, Jess kamu lanjut di mana? Oh, aku masih belum punya status mahasiswa, masih mencari-cari. Nah, tapi ya udahlah ya, namanya belum rezeki, ya mau gimana lagi. Nah, oh ya, sekedar informasi nih, jadi dulu aku gagal mandiri itu di 2 univ, di Jogja sama di Surabaya. Ya aku nggak tahu ya, mungkin karena sainganku banyak, karena sainganku bukan dari angkatan 2020 aja, kakak tingkatku juga mungkin juga ada yang ikutan di 2020, dan makanya akhirnya namaku tergeser dan ujung-ujungnya gagal semua. Tapi nggak apa-apa, jadi kan udah gagal nih, udah 3 yang gagal. Terus aku waktu hampir penutupan, kalau nggak salah 1 hari atau 2 hari penutupan pendaftaran mandiri di UB itu, di Brawijaya itu, aku daftar. Akhirnya aku daftar, coba-coba, dan aku juga daftar di 2 kampus sih sebenarnya, di Brawijaya sama di Universitas Negeri Malang, di UM. Jurusannya sama-sama admin kantor. Nah, tapi di UM ini ada S1 administrasi perkantoran dan D3 administrasi perkantoran. Tapi yang D3 ini aku ada di UB ya. Dan puji Tuhannya, aku dua-duanya tuh lolos di Mandiri ini, di UM sama di UB. Mungkin teman-teman tanya, loh, udah lolos S1 kenapa nggak diambil? Pasti gitu kan teman-teman tanyanya ke aku. Dan oke. Dan di S1 ini yaitu pendidikan, jadi pendidikan administrasi perkantoran. Aku tolak itu karena
passionku bukan menjadi tenaga pendidik. Karena di S1 pendidikan itu kan biasanya ada kayak belajar gimana caranya mengajar di kelas, terus juga ada PPL juga, latihan mengajar, dan aku tuh paling nggak bisa buat ngajarin. Ya bisa sih kalau sekedar ngajarin teman, oh kayak gini, tapi kalau di itunya waktu mengajar, posisi di kelas aku jadi guru itu aku paling nggak bisa, kayak bingung, aduh aku mau ngomong apa, aku mau ngapain nih sama murid-muridku, aku jadi kayak nggak bisa. Makanya passionku bukan di situ, makanya aku mengundurkan diri di S1 di UM dan aku ambilnya di vokasi Universitas Brawijaya. Dan sampai saat ini pun aku masih tetap aktif di UB, sudah masuk di semester 3, awal-awal semester 3 nih. Oke, jadi gitu teman-teman, cerita singkat kenapa aku bisa masuk di vokasi Brawijaya. Nah, terus kan tadi aku bilang nih di awal, kita tuh nggak boleh insecure, nggak boleh minder jadi mahasiswa D3. Kalian tahu kenapa nggak sih? Kenapa kita nggak boleh insecure? Dan jawabannya tuh kita memang jadi mahasiswa D3 itu sudah dididik ya teman-teman, sudah diasah, disiapkan buat jadi orang yang siap bekerja. Kalau di S1 kan teori gitu kan. Kalau di D3 ini enggak, kita ada teori, jadi teori praktek, lebih banyak di prakteknya. Jadi kita benar-benar udah siap, udah benar-benar punya bekal nantinya di dunia bekerja itu seperti apa. Jadi ya kita harus bangga dong jadi mahasiswa D3. Kalian nggak boleh insecure nih. Jadi banyak banget benefit yang didapat di D3. Sama halnya kayak SMA dan SMK kan. Nah, kalau SMA kan kita lebih cenderung di teori nih, setiap hari kita belajar ilmu ini, ilmu A, ilmu B, ilmu C. Tapi beda kan kalau di SMK juga dapat ilmu, juga dapat praktek. Nah, D3 ini kayak SMK gitu sistemnya, tapi statusnya, bukan statusnya, jenjangnya itu lebih tinggi, lebih di atasnya SMK gitu teman-teman. Nah, terus tentang ini kayak UKM, organisasi, BEM, itu apakah ada sih D3? Ya ada dong, semua fakultas, semua kampus itu pasti menyediakan keorganisasian untuk mahasiswanya. Jadi buat teman-teman yang di D3 dan juga pengen aktif di organisasi itu nggak perlu khawatir, karena ada banyak banget organisasi yang bisa kalian ikuti, banyak banget perlombaan yang bisa kalian ikuti, kepanitiaan, apapun tuh banyak banget. Setiap hari teman-teman pasti bakalan dapat informasi tentang hal-hal tersebut. Nah, tapi syaratnya kalian juga harus aktif nih, nggak hanya diem aja di rumah. Kayak kok nggak ada apa-apa sih, kok kuliah di online gini-gini aja sih. Kalian juga nggak boleh gitu, kalian juga harus aktif nih. Contohnya kayak gabung di grup A, di grup angkatan. Nah itu pasti kan banyak banget informasi-informasi tentang lomba, tentang organisasi, tentang kepanitiaan. Dan juga kita juga harus aktif di sosial medianya, karena semua sekarang serba online kan. Jadi kita harus aktif lihat, oh di IG-nya BEM ini ada informasi apa aja sih. Jadi seperti itu teman-teman, banyak banget dan masih banyak banget lah yang lebih menarik di D3. Nggak seperti yang teman-teman bayangin, mungkin di D3 D3 cuma gitu-gitu aja. Nggak sama sekali. Kalian juga pasti bakal menemukan passion baru tentang kalian. Contoh nih, aku mau bercerita sedikit. Dulu aku kayak waktu SMA, ya bukan waktu SMA sih, kayak dulu banget itu orangnya kayak ketemu orang baru tuh kayak males, ngapain sih ketemu orang baru, yang sama kenal aja lebih enak. Nah, tapi setelah aku masuk di D3, setelah aku berkuliah nih, aku kayak merasa ya ampun, ternyata ketemu orang banyak, ketemu orang baru itu enak ya. Kita jadi lebih menjalin relasi itu lebih banyak gitu. Kita butuh info apa, punya kenalan ini. Kita butuh apa, punya kenalan ini. Jadi kayak jaringan itu semakin luas dan itu semakin gimana ya? Kayak semakin merasa, oh ternyata di D3, ternyata masuk dunia kuliah itu ternyata nggak membosankan yang seperti teman-teman bayangkan. Dan dulu aku juga sempat punya bayangan,
kuliah online cuma gini-gini aja, nggak enak, sampai lulus masa aku cuma di depan laptop. Nggak teman-teman, itu nggak sama sekali. Teman-teman harus mencoba namanya di aktif organisasi. Oke, mungkin sekian ya teman-teman sharing-sharing tentang pengalamanku selama di vokasi. Dan mungkin teman-teman kalau mau tanya lebih jauh, tanya lebih dalam tentang vokasi, khususnya mungkin teman-teman di vokasi Brawijaya, juga buat teman-teman maba yang kayak masih ragu mau ikut organisasi A, organisasi B, itu boleh banget tanya ke aku. Gimana kak, caranya tanya ke Kak Jessica, atau gimana caranya tanya ke Jessica? Gampang, teman-teman boleh langsung DM aku ya teman-teman di Instagramku di @jessica.hesti, JESSICA _hesti HESTI. Nah langsung aja DM, bilang aja, Jess aku pingin ikut organisasi ini, gimana menurutmu, gini, ganggu nggak kalau selama di perkuliahan? Nah teman-teman bebas deh mau tanya apa aja, selama aku bisa membantu menjawab ya oke lah, aku akan berbagi ke kalian, aku akan menceritakan pengalamanku, dan mungkin aku juga bisa kasih sedikit solusi-solusi tentang seluk-beluk di vokasi. Oke teman-teman, ingat ya pesanku, kalian gak boleh minder jadi mahasiswa D3 karena semua itu sama aja. Bahkan ada kok orang yang lulusan D3 tapi dia karirnya lebih bagus dibandingkan lulusan sarjana. Oke teman-teman, sekian ya, semangat teman-teman, bye bye, terima kasih sudah menonton.